Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum kita memulai praktek penggunaan Photoshop pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi teman-teman, di sini kita akan melanjutkan untuk praktek modul ketiga, yaitu modul Photoshop. Langkah awal yang harus kita lakukan setelah membuka Photoshopnya, di sini kita membuat project baru dengan cara klik pada bagian file, terus di sini ada new, atau teman-teman bisa juga menggunakan tombol di keyboard dengan cara menekan Ctrl N. Ya. Nah, di sini ada pengaturan awal. Yang pertama adalah nama filenya. Di sini bebas teman-teman mau memberi nama apa. Di sini saya beri nama poster. Ya, poster. Terus di sini ada jenis paper yang kita akan pakai. Di sini ada banyak jenis ya. Ada US paper, ada foto. Di sini ukurannya sudah teratur di sini. Jadi, tapi untuk pada kesempatan kali ini kita pakai international paper aja. Karena di international papers ini sudah menyesuaikan dengan jenis-jenis kertas seperti A4, A6, A5, dan yang paling besar ada A3. Kalau seumpamanya teman-teman ingin lebih besar lagi, di sini teman-teman bisa langsung mengganti pada bagian size ukurannya ini. Lalu di sini ada jenis background untuk layer utamanya nanti. Di sini ada warna putih, di sini ada background color. Nah, background color ini bakal menyesuaikan dengan warna yang ada di pojok kiri ini. Kalau di sini hitam, nanti dia akan hitam. Di sini kita pakai putih saja, white. Oke, kita setelah mengatur itu, langsung saja. Yang intinya di sini yang teman-teman harus atur ada nama, international paper ini, jenis papernya, sama size-nya aja. Yang lainnya tuh biasa langsung mengikuti aja. Setelah itu langsung kita klik OK. Nah, ini adalah Canva-nya. Canva project pada Photoshop. Ini kan bentuknya potret. Kalau teman-teman ingin mengganti layar depannya dengan landscape, teman-teman bisa pergi ke image. Di image ini ada image rotation. Nah, di sini teman-teman bisa putar. Nah, ini bisa jadi landscape. Setelah begini, teman-teman juga bisa ganti warna Canva-nya ini. Dengan cara mungkin teman-teman ada beberapa cara ya untuk mengganti warnanya nih. Bisa dengan cara pilih warna yang di sini. Teman-teman mau warna apa? Mungkin warna biru. Kita cari warna biru mana? Warna biru muda ini. Terus kita OK. Setelah itu kita pilih ini, bucket tool, ember chat ya. Setelah itu kita klik pada bagian background ini. Nah, dia berubah jadi biru. Atau mungkin bisa juga teman-teman menggunakan cara pada bagian ini di solid color. Nah, teman-teman di sini bisa juga memilih warna langsung, mungkin warna biru tua, atau hitam. Nah, untuk mengganti warna ini bisa digeser-geser, tekan, tahan, geser. Mau warna apa? Nah, nanti sini sesuaikan ya. Pilihnya warna apa gitu. Terus di OK saja. Gitu. Atau mungkin kalau teman-teman mau warnanya digradasi bisa juga. Teman-teman pertama kalau udah ada kayak begini ini dihapus saja dulu. Tekan delete. Nah, kalau mau warnanya digradasi juga bisa. Kita ke sini. Terus ini. Nah, ini ada gradasi. Ini untuk bentuk gradasinya mau ke berapa derajat. Nah, ini bisa digeser-geser. Untuk pemilihan warnanya sendiri teman-teman bisa menekan pada bagian ini
yang warna biru ini klik 2 kali. Nah, di sini pada bagian, kalau teman-teman ingin mengganti warnanya, teman-teman bisa klik pada bagian warna ini. Nah, akan muncul. Terus pada bagian kotak yang kecil warna biru ini, untuk mengganti warnanya, teman-teman bisa klik 2 kali pada kotak bagian kecil ini ya. Nah, ini teman-teman mau warna apa gitu. Misalnya warna biru. Terus oke. Terus bagian sininya juga bisa diganti. Mungkin teman-teman mau warna apa? Hijau. Kita kasih hijau ya. Coba. Tuh. Terus di oke. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Ini teman-teman bisa kreasikan gradasi-gradasinya dengan mengganti-ganti warna dari tempat tadi ya. Nah, lalu berikutnya di sini juga teman-teman semuanya memiliki objek atau sudah punya project yang sudah teman-teman kerjain, atau teman-teman mau menampilkan gambar yang ingin diedit, di sini juga bisa melalui file ini. Terus tekan open. Nah, di sini akan muncul, nanti teman-teman tinggal pilih project mana atau gambar mana yang teman-teman ingin buka. Sini saya contohkan gambar apel ini ya. Lalu buka, atau teman-teman bisa juga langsung klik 2 kali pada gambar yang ingin teman-teman buka. Nah, gambarnya akan muncul pada bagian layer project baru ya di sini. Jadi di sini tetap ada layer yang tadi, sama ada layer apple ini. Begitu. Terus untuk yang berikutnya di sini ada untuk membuat bentuk sama seperti di Corel Draw. Di sini juga ada. Sini teman-teman bisa klik kanan pada bagian ini. Nah, lalu pilih di sini ada bagian segi 4, ada segi 4, ada lingkaran. Nah, poligon ini untuk teman-teman kalau tanya kok nggak ada segitiga. Nah, di poligon ini teman-teman bisa atur. Klik poligon. Nanti seginya bisa diatur di sini pada bagian size. Bukan size ding. Nah, pokoknya pada bagian ini, jadi teman-teman mau bentuk apa? Umpamanya segitiga berarti seginya 3. Nah, lalu enter. Lihat, kita tarik. Tuh, muncul segitiga. Atau mungkin teman-teman mau buat segi 9. Lalu enter. Nah, tahan, tarik. Tuh, jadi segi 9. Nah, untuk itu, atau juga teman-teman kalau mau bentuk yang lain, bukan bentuk persegi atau apa lingkaran, di sini juga ada. Teman-teman klik kanan pada bagian ini. Terus ini, custom tool, teman-teman pilih. Nah, di custom tool ini, di bagian atas ini, teman-teman klik. Nah, ini bisa teman-teman pilih. Di sini ada pilihannya. Kalau seumpamanya teman-teman malas untuk mendownload item-item dari luar, di sini juga ada disediakan. Seperti ini. Nah, mungkin teman-teman mau ambil Karapana. Nah, nanti tinggal ditarik. Jadi. Atau mungkin teman-teman mau ambil ini. Nah, jadi. Begitu, teman-teman. Untuk memindahkannya, mungkin teman-teman harus ke sini lagi. Ke namanya apa nih? Move tool. Nah, move tool, teman-teman tinggal klik pada bagian mana yang teman-teman ingin pindahkan, lalu tekan, saya tarik. Begitu juga ini bisa diperkecil, perbesar. Kalau ingin bentuknya simetris, teman-teman tekan shift. Nah, lalu ditarik. Biar bentuknya tidak berubah. Tetap tetap bentuk awal, cuma ukurannya saja yang berubah gitu. Jadi tidak kayak kalau tidak menekan shift kan ini bisa manjang, bisa ke samping, bisa ke atas gitu. Tapi kalau ingin presisi, teman-teman tinggal tekan shift aja.
lalu lepas pada klik bagian mouse, terus lepas shift. Nah, berikutnya setelah teman-teman mengubah bentuk ini, kalau di Photoshop tuh teman-teman wajib menekan enter setelah merubah bentuk, atau menekan pada bagian ini, centang di atas ini. Soalnya kalau tidak diklik centang atau tekan enter, teman-teman nggak bakal bisa menggunakan project lain. Tuh, semuanya nggak bisa dibuka. Teman-teman harus enter ini dulu, project yang tadi teman-teman rubah, atau diklik ini, centang. Nah, baru bisa. Tuh. Jadi begitu. Nah, berikutnya di sini kita akan masuk pada bagian pembuatan teks. Nah, untuk membuat teks, teman-teman bisa pilih ini, bagian teks tool. Di bagian teks ini, bagian gambar T. Setelah itu, tinggal teman-teman tekan di sini, lalu tulis apa yang ingin teman-teman tulis. Umpamanya apa ya? Poster multimedia. Nah, poster multimedia. Di sini juga teman-teman banyak pilihannya, pilihan untuk format tulisannya. Untuk mengganti formatnya, di sini teman-teman bisa blok dulu. Yang sudah teman-teman ketik tadi, teman-teman blok. Lalu pilih bagian atas ini. Nah, di sini banyak pilihan tulisannya, mau pakai tulisan yang mana. Umpamanya ini. Loh, kayak tulisan Dila. Tulisan Dila. Nah, atau apa gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih. Di sini juga teman-teman bisa download font tulisan itu. Font tulisan teman-teman download, teman-teman bisa tambahkan. Jadi bukan hanya pilihan yang di komputer saja, teman-teman bisa juga tambahkan. Lalu setelah itu, tunggu. Waduh, hilang tulisannya. Nah, kita tulis lagi ya. Poster multimedia. Kita blok, ganti fontnya ini. Nah, ini juga teman-teman bisa atur. Seumpamanya teman-teman ingin jarak spasinya, teman-teman bisa ke sini, bagian atas ini yang bentuk file ini, tekan yang ini, terus nanti bakal keluar programnya di sini. Nah, ini untuk ukuran tulisannya. Di sini ada 60, ada 9. Terus untuk jarak antar spasinya, seumpamanya ini nanti teman-teman enter begitu. Nah, untuk membuat jaraknya ini teman-teman bisa atur pada ini, bagian ini. Bukan itu deh. Teman-teman bisa atur pada bagian ini nih, salah. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa atur mau berapa persen begitu. Di sini bisa teman-teman tambahkan. Oh iya, salah ding. Ini di blok dulu. Nah, setelah di blok baru bisa digeser. Tuh. Ini jarak tulisannya. Atau mungkin jarak antar hurufnya juga bisa dari sini. Sini. Tuh. Nah, bisa teman-teman atur dengan seperti ini, tekan tahan. Terserah teman-teman mau aturnya bagaimana ya. Lalu teman-teman juga bisa ini
ada format tengah, rata kanan, rata kiri. Nah, di sini juga ada pengaturan untuk tulisannya dilengkung, bentukin lengkung. Nah, nanti setelah muncul ini, setelah pilih bagian ini, muncul, tinggal teman-teman pilih. Ini ada bentuknya kayak gini. Oh, atau mungkin bentuknya kayak gini. Tuh. Biasanya ini sih. Nah, ini juga bisa diatur lengkungannya mau berapa persen, 10%, 25%. Ini juga mau kecil bagian sampingnya. Kalau bisa dari sini. Ini untuk kemiringannya. Ini bisa teman-teman atur sesuka hati teman-teman. Ya, mungkin untuk font itu begitu. Lalu setelah ini coba kita masuk ke bagian cara memotong. Nah, cara memotong. Jadi pada Photoshop ini ada beberapa cara untuk memotong objek. Seumpamanya teman-teman ingin mengambil gambar apel ini tanpa mengambil background putihnya. Nah, di sini teman-teman bisa ada beberapa pilihan. Yang pertama menggunakan lasso tool. Lasso tool itu pada bagian yang semuanya bisa sih digunakan. Seperti yang pertama ini tinggal teman-teman tekan pada bagian luar apelnya, tahan, tekan tahan, mengikuti bentuk apelnya sumpahnya gitu. Tahan, terus tahan. Nah, lalu lepas. Nah, setelah kayak begini, teman-teman tekan Ctrl J. Nanti setelah itu bakal muncul seperti ini. Nah, ini hasil potongan teman-teman yang tadi. Tapi ini kurang rapi ya. Mungkin kalau di sini ada beberapa option, mungkin teman-teman juga bisa pilih. Biasa kalau di bagian lasso tool ini, yang enak tuh ini, magnet lasso tool. Karena dia akan menyesuaikan dengan pinggirannya. Jadi kita tinggal tekan dekat pinggirannya, nanti dia akan tuh, walaupun kita miring-miring, dia akan sesuai karena lihat gradasi warnanya. Dia bakal menyesuaikan dari gradasi warna. Nih. Waduh. Keluar. Pokoknya kayak gini ya. Nah. Mana tadi? Kok hilang? Nah, ini. Setelah kayak gini, kembali lagi tekan D. Kita lihat hasil potongannya. Tuh, ini hasil potongan yang pakai magnet tool. Atau mungkin ada cara lain lagi yang lebih efektif menurut saya. Itu menggunakan ini. Selection tool. Nah, pada bagian selection tool ini teman-teman bisa memilih ini yang bagian atas. Lalu pilih yang ini, bagian atas program ini. Teman-teman pilih yang plus. Untuk ukurannya kita atur 30. Nah, ini 40 aja. Nah, tinggal teman-teman tekan terus arahkan ke sini. Nanti dia otomatis menyeleksi gambar yang teman-teman pilih ini. Tuh. Kok gini sih? Bentar.
Oh, maaf, ada kesalahan. Ya, jadi untuk kalau teman-teman ingin mengedit, jangan lupa tekan ini dulu, layernya, layer mana yang teman-teman ingin edit. Tadi saya salah, di sini saya menekan layer 2-nya. Jadi layer 2 itu yang ini. Jadi tidak bisa, bagian sininya memang tidak bisa diseleksi. Makanya tadi kok nggak bisa diseleksi gitu. Jadi kalau ingin menyeleksi yang fotonya, teman-teman pilih bagian fotonya. Terus ini tinggal teman-teman seleksi bagian mana yang ingin mau diambil. Nah, kalau sumpahnya kayak gini, ini tinggal teman-teman pencet yang minus ini yang kurang. Nah, yang mana yang tidak mau diambil, nah ini nanti teman-teman bisa kurang ini pakai bagian minusnya yang tadi tuh, tombol minus. Ini teman-teman bisa atur, dirapikan. Kalau sumpahnya teman-teman ingin memperbesar gambarnya, di sini teman-teman pergi ke window, terus di bagian navigator. Nah, di navigator ini teman-teman bisa ngezoom gambarnya. Umpamanya mau ambil yang mendetail, teman-teman tinggal zoom. Terus ininya diperkecil, size-nya diperkecil, lalu dihapus. Nah, ini nggak keambil nih batang apelnya, ini nggak keambil. Oke, kita perkecil lagi. Kita minus, ini dihapus, kita rapikan ya. Nah, kalau sudah rapi kayak gini, nah nanti tinggal teman-teman tekan Ctrl J. Ctrl J. Nah, nanti dia akan muncul di sini nih. Nah, ini hasil potongannya. Rapi seperti ini ya. Ini hasil potongan menggunakan ini, selection tool. Ada cara lain lagi selain itu yang tadi. Ini teman-teman juga bisa pakai pen tool. Nah, ini bagian pena ini. Teman-teman bisa pilih bagian pena, terus ini pengaturan bagian atasnya teman-teman pilih pad. Nah, ini. Nanti tinggal semuanya teman-teman mau seleksi ini nomor apa. Diseleksi gitu. Tekan Alt, tekan, tahan, tarik. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti teman-teman tinggal klik kanan pada bagian dalam yang garis tadi teman-teman buat, klik kanan, terus pilih ini, make selection. Terus langsung oke saja. Nah, dia langsung berbentuk seleksi kayak seperti tadi. Terus sama seperti tadi, kan Ctrl J.
kita lihat hasil potongan yang layar 4 tadi. Nah, ini potongan kita menggunakan pen tool tadi. Nih. Nah, di sini kita bisa menggabungkan dua gambar sekaligus, dua objek foto maksudnya. Jadi untuk membuka itu kita buka file dulu. Maupun kita buka objek baru ya. Dari objek baru, di sini kita pilih ini anggur ya, gambar anggur ini. Kita buka. Nah, untuk memindahkan objek ini ke gambar apel ini, teman-teman bisa tekan tahan pada bagian gambarnya, terus kita tarik menuju ke ini bagian kerja, lalu kita letakkan pada bagian kertasnya. Nah, ada bagian anggur, ada gambar anggurnya. Lalu sini teman-teman, kalau untuk mengatur posisinya sendiri, umpamanya ini kan apelnya di atas nih, bagian atas. Kalau ingin anggurnya di bagian atas, ini teman-teman tinggal geser nih yang gambar anggur. Oh, kita enter dulu karena habis rubah ukuran. Nah, ini pada bagian anggur ini teman-teman tinggal tarik atas. Tuh, anggurnya pindah ke layer yang paling atas. Nah, itu fungsi layer yang ada di sini. Jadi, gambar yang ingin ditonjolkan itu teman-teman taruh bagian layer paling atas. Nah, begitu teman-teman. Ini untuk pengaturan di bagian layer ini. Bagian layer ini teman-teman bisa pindah-pindahin sesuai keinginan teman-teman, objek mana yang ingin ditonjolkan yang paling depan. Ini anggur kan paling atas, nah apelnya di bawah. Bentar. Atau mungkin mau apelnya di atas, tinggal ditarik, tahan, geser ke atas. Nah, jadi apelnya yang di atas. Mungkin begitu saja untuk pengaturan layarnya. Ya, di sini saya ingin berbagi pada teman-teman untuk membuat background. Kalau teman-teman ingin membuat poster atau mau membuat cover buku, cover logbook atau cover apa gitu, tugas-tugas teman-teman. Sini saya ada teknik sedikit yang saya tahu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu ya nonton aja ya. Nah, di sini klik new, kita buat project baru ya. Kita buat namanya cover international paper, kita pilih A4 terus oke. Nah, untuk yang saya ingin buat itu adalah cover dengan warna background apa ya sebutnya, abstrak, warna abstrak ya, warna abstrak. Itu caranya pertama pada bagian layar ini, layer. Nah, di sini pada bagian bawahnya ada new layer. Kita tekan new layer. Lalu kita pilih yang ini. Gradas apa sih ini ya, pokoknya itulah. Nah, kita pilih ini. Kita pilih warnanya. Warnanya apa ya? Hijau mungkin. Hijau tua. Ke warna biru tua ya. Warna biru. Lalu atau ke 45 derajat. Terus tekan OK. Nah, jadi seperti ini. Terus teman-teman bisa tambah layernya lagi. Pencet new layer pada bagian bawah ini. Nah, pada new layer ini, teman-teman buat lingkaran sebanyak-banyaknya. Terserah.
lingkarannya terserah abstrak, buat lingkaran sebanyak-banyaknya di sini. Buat kayak polka dot gitu, mau kecil mau besar, pokoknya buat aja abstrak. Nah, warnanya bebas ya, terserah teman-teman mau warna apa, kayak warna abu-abu, warna hitam. Ini saya pakainya yang warna putih aja ya. Oke, warna putih. Oke, setelah itu kita ke ini, bagian atas, bagian filter. Kita pencet filter, terus kita ke bagian blur. Terus di bagian blur ini kita pilih motion blur. Di motion blur, tekan OK. Pada bagian ini, di sini teman-teman bisa ketik 45. Ini adalah derajatnya, jadi 45 derajat. Jadi bentuknya dia tuh miring dari pojok atas kanan ini ke pojok bawah sebelah kiri. Mungkin kalau teman-teman mau dirubah minus 45 gitu. Nah, ini dia akan berubah nih arahnya dari pojok atas kiri ke pojok bawah kanan. Nah, untuk ininya pixelnya teman-teman ubah 2000 pixel. Nah, jadinya kayak gini. Lalu tekan OK. Kalau umpamanya kayak gini kurang, teman-teman bisa tambah lagi. Ini teman-teman klik new lagi, tambah layer lagi, new layer. Terus buat lagi polka dot kayak tadi. Nah, kalau ingin bagus, sebaiknya warnanya diganti ya. Kalau layer yang kedua ini kita ganti lagi warnanya, kita ganti warna ungu. Nah, ini ungu, polkadot ungu. Terus kita ke filter, blur, terus motion blur. Oke. Nah, 45 pixelnya 2000 ya. Nah, jadinya kayak gini. Ini bisa sebelumnya teman-teman ingin background poster atau background dari cover ke teman-teman pengen warnanya abstrak tuh kayak gini. Nah, ini nanti teman-teman bisa kertas ini teman-teman bisa jadiin satu aja biar tidak berat. Dan teman-teman pada bagian layar klik yang layar paling atas sama layar yang ketiga ini. Tekan shift, tekan klik. Nah, setelah di blok 3 seperti ini, klik kanan pada layar yang di blok, terus pilih ini, smart layer. Atau bisa dengan cara setelah teman-teman blok tadi 3 ini, teman-teman bisa menggunakan tombol pada keyboard, yaitu menekan tombol Ctrl N. Tuh, dia akan jadi satu. Nah, ini nanti teman-teman bisa apa ya? Bisa diubah nih ukurannya nih. Tuh. Sampai mau teman-teman pakai buat apa tuh. Setelah dijadiin satu nanti ini ukurannya bisa teman-teman ubah, geser-geser gitu. Nanti bisa teman-teman karyasikan saja ini. Di sini saya ada contoh pengerjaan itu ya, menggunakan konsep seperti itu. Mana ya? Nah,
Ini nanti teman-teman bisa rubah bentuknya seperti ini. Terserah teman-teman mau nanti ininya diedit gimana gitu. Tuh. Teman-teman tambahin gambar atau nanti tinggal teman-teman tambahin gambar seperti ini. Terus nanti tinggal teman-teman taruh kata-kata apa gitu, cover logbook atau mungkin cover laporan atau mungkin ini sebagai apa ya, background poster juga bisa. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan tentang penggunaan tools-tools yang ada di Photoshop, teman-teman bisa langsung menghubungi saya atau menghubungi asisten yang lain atau bisa langsung ke Bu Reni. Nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa langsung menghubungi kami kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.